Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai perjalanan OTFA Susur Pantai kita di 2023 ini dari perjalanan Kampus Mampang hingga nanti di Geopark Celetung. Untuk menambah keberkahan nanti akan ada kita doa bersama-sama, doa masing-masing. Sekolah Alam Indonesia melalui program-programnya selalu berupaya menanamkan karakter melalui real life experience. Karena dengan kegiatan yang real, siswa dapat berdinamika, siswa dapat berproses gitu ya. Dan dalam dinamika tersebut, siswa dapat langsung belajar dengan bimbingan gurunya. Pada kesempatan kali ini, Sekolah Lanjutan Sekolah Alam Indonesia menyelenggarakan kegiatan susur pantai, menelusuri pantai di Geopark Celetung. Lokasi OTFA tahun 2023 ini kita berada di kawasan Geopark Celetung, Sukabumi. Jalurnya kita start dari Puncak Gebang, kemudian dari Puncak Gebang kita kemudian ngecamp di Cikeus, di Pantai Cikeus, ngecamp 1 malam, dan selanjutnya dari Cikeus kita lanjut finish di Curug Cimanjur. Di lokasi peserta aklimatisasi di area Puncak Gebang agar siswa bisa istirahat dengan baik, kemudian di esok harinya bisa melakukan perjalanan dengan maksimal. Kegiatan susur pantai ini kita melakukan kegiatan selama 4 hari 3 malam, di mana kita melakukan aktivitas secara flying camp, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian anak-anak itu juga memiliki target gitu ya, mendirikan dua kali mendirikan tenda. Peserta susur pantai kali ini berjumlah sekitar 94 siswa gitu ya, yang terdiri dari siswa SL7, siswa SL8, dan 2 siswa ISTC SN. Gimana Bu Enda caranya bisa? Gimana caranya Bu Enda bisa? Bu Enda cuma ingat satu kata, yaitu adalah Allah adalah sebaik-baik penolong. Bu Enda cuma diam karena kalau udah lelah nak, kita ngomong mulu, sampai energi kita habis di omongan. Ngapain capek-capek lelah-lelah? Itu Bu Enda dalam, tapi nggak pernah Bu Enda sampaikan ke para PAK yang waktu itu berdampingi Bu Enda. Tujuan OTFA sendiri sebenarnya lebih
pada pembentukan karakter gitu ya. Jadi memang di sekolah lanjutan kita ada tagline menghantarkan anak menuju kedewasaan gitu ya, di mana itu di breakdown lagi gitu ya, targetan siswa SL7 dan SL8-nya. Kalau untuk siswa SL7-nya targetannya adalah manage oneself gitu ya, atau self management, di mana diharapkan siswa SL7 ini selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, mandiri, menyiapkan barang-barangnya sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Sedangkan untuk SL8 mereka memiliki targetan manage other, yaitu mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gitu ya, dan mereka menjadi pemimpin di kelompoknya seperti itu. Dan itu nanti anak-anak akan belajar dinamika kelompok gitu ya, selama perjalanan, mulai dari berangkat, mulai dari di perjalanan saling tolong-menolong, kemudian juga kerja sama tim, dan juga saling bahu-membahu atau saling merefleksi diri satu sama lain. Hari kedua itu anak-anak sudah mulai melakukan trekking untuk menuju camp pertama, dan medan yang dilalui sangat bervariatif. Ada medan tanah, kemudian turunan curam, dan juga melewati tebing yang sangat fenomenal, yaitu tebing lobster, di mana untuk melewati tebing lobster ini anak-anak atau semua peserta harus bergantian ya, dan untuk melewati kita juga memasang instalasi khusus ya, anak-anak memakai tali tubuh, kemudian juga helm, dan barang-barang mereka ditransfer agar bisa melewati tebing lobster itu dengan maksimal. Perjalanan tidak melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, paham? Ya, tidak dorong-dorongan, tidak bercanda berlebihan, ngobrol silakan gitu ya, tapi tidak mengganggu ritme perjalanan. Ya, kalau ada sesuatu yang urgent bisa langsung menghubungi PAK gitu ya, atau orang dewasa yang dekat di sini sama kalian. Sudah jam Dalam kegiatan OTFA Susur Pantai ini begitu banyak tantangan yang menjadikan lebih terasah lagi kemampuan dari anak-anak kita, terutama yang anak-anak special needs, yaitu berupa bagaimana kemandiriannya, kemudian sosialisasinya, serta kemampuannya dalam mengikuti kegiatan susur pantai ini, diantaranya kegiatan memasak, kegiatan memasang tenda, kegiatan membongkar tenda, hingga melakukan kegiatan trekking yang Masya Allah begitu menantang. Perasaan saya waktu mengikuti kegiatan ini sih memang seru sih, memang capek waktu trekkingnya.
apalagi nungguin temen-temennya di belakang kan. Tapi pada akhirnya juga kadang misah sih, gara-gara memang disuruh, karena kelompok saya memang agak lambat, kecuali yang satu SL7. Tapi kalau kegiatannya memang seru banget, misalkan kayak kita habis trekkingnya ada pemandangan yang indah banget. Kayak ini misalnya, sama ya enak aja gitu tidur habis capek. Jadi perasaan saya di Otva ini memang seru banget. Jadi perasaan aku seneng banget udah bisa nyampe ke sini karena treknya itu cukup menantang. Karena aku suka tangan-tangan, jadi aku seruin aja. Saya mengikuti Otva ini ya lelah, terus seneng juga, ada senengnya. Nah, lelahnya itu tuh karena ada rintangan-rintangan yang susah banget, kayak licin gitu, terus tajam-tajam karangnya. Nah, senangnya itu tuh karena pemandangannya tuh bagus banget, pokoknya keren dah. Aku tuh seneng, happy, terus karena kena karang-karangnya juga luka kan. Aku juga gugup banget buat Otva tahun ini, karena Otva tahun kemarin kan nggak sepanjang dan nggak sesusah ini kan, karena ada banyak tanjakannya. Nah, terus juga gimana ya, aku sick home gitulah. Gugup banget hari ini. Siswa mendapatkan banyak pengalaman tentunya, dan mereka banyak belajar tentang life skill, leadership, keterampilan berpikir, dan juga akhlakul karimah. Kegiatan ini melibatkan seluruh indera, melibatkan hati gitu ya, dengan emosi-emosi mereka, dengan dinamika tersebut ya, pikiran, dan tentu saja fisik. Semoga Susur Pantai ini anak-anak menjadi lebih dekat dengan Tuhannya, lebih tangguh dalam kehidupannya, dan lebih dewasa dalam kepribadiannya. Perasaan aku seneng karena emang seru, apalagi aku paling suka di bagian yang treknya itu udah di pantai gitu, jadi bisa ke ombak, terus ntar airnya masuk ke kaki jadi adem. Selain seneng, pastinya capek karena kan trekkingnya jauh gitu kan. Harapan dari terselenggaranya Susur Pantai di Geopark Ciletuh ini adalah anak-anak tentunya bisa lebih baik, lebih berkembang, lebih bertumbuh, baik dari kepribadiannya, baik dari kemampuan berpikirnya, ataupun life skill-nya, leadership-nya. Tentunya mereka akan lebih bertumbuh dan lebih dewasa dari sebelumnya. Karena dinamika di Susur Pantai ini begitu kompleks, anak-anak diasah untuk menghadapi berbagai macam permasalahan, baik permasalahan dengan kelompok, maupun justru permasalahan dengan dirinya sendiri. Insya Allah Susur Pantai ini baik untuk mereka, agar kedepannya mereka lebih tangguh dalam menghadapi masalah, dan tentunya lebih dekat dengan penciptanya.
melewati tebing lobster, anak-anak kembali melewati hutan pantai, dan sebelum nanti mereka sampai di Cikeas gitu ya. Dan untuk sampai ke Cikeas mereka juga harus menyeberangi sungai, dan kondisi sungai pada saat itu alhamdulillah sedang surut gitu ya. Jadi anak-anak tidak perlu pengaman tambahan, jadi bisa menyeberang dengan baik. Kemudian di hari kedua mereka ngecamp di Cikeas. Di sana kegiatan mereka mendirikan tenda, kemudian memasak secara mandiri, di mana kegiatan ini sangat membutuhkan kerjasama gitu ya, agar kerjaan mereka bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah semua peserta di malam harinya diobservasi oleh tim medis dari AMP dan dinyatakan layak untuk melakukan trekking di esok harinya. Harapannya setelah mengikuti kegiatan OTFA Susur Pantai ini ada perubahan sikap yang didapatkan oleh anak-anak gitu ya. Jadi yang sebelumnya mungkin mereka PSL 7 belum mandiri gitu ya, harapannya setelah OTFA ini mereka jauh lebih mandiri, bisa selesai dengan dirinya, menyiapkan barang-barangnya secara mandiri gitu ya, tanpa bantuan orang tua. Sedangkan untuk siswa SL8 harapannya setelah kegiatan OTFA ini semakin muncul gitu ya jiwa kepemimpinannya, setelah melakukan kegiatan di mana mereka banyak melakukan dinamika kelompok gitu ya, kemudian juga bagaimana mengatur adik kelasnya untuk melakukan aktivitas susur pantai seperti itu. Setelah semua peserta dinyatakan layak untuk melanjutkan perjalanan, di hari ketiga ini untuk perjalanan relatif lebih panjang jaraknya. Dan di hari ketiga ini kondisi ombak sedang pasang gitu ya, yang mengharuskan kami gitu, untuk benar-benar sigap berpacu dengan momentum ombak. Di hari ketiga ini juga banyak komentar dari anak-anak gitu ya, yang bilang oh ini baru susur pantai gitu, yang kemarin susur bukit, karena memang kondisinya berbeda gitu ya. Kalau yang di hari sebelumnya itu memang anak-anak banyak melewati hutan pantai gitu ya, melewati bukit, kemudian juga harus melewati tebing gitu ya. Dan di hari ketiga ini anak-anak lebih banyak diberikan medan pesisir seperti itu, meskipun jaraknya lebih jauh. Dan alhamdulillah di hari ketiga ini memang kita langsung menuju finish ke Curug Cimerinjung, dan semua peserta bisa melewatinya dan tidak ada satu peserta pun yang harus dievakuasi. Harapannya agar orang tua lebih banyak memberikan stimulus kegiatan-kegiatan outdoor kepada anak-anak khususnya yang spesial needs di rumah. Kemudian memberikan kepercayaan dan doa untuk penyelenggara OTFA di sekolah agar apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, serta orang tua betul-betul memberikan kepercayaan penuh bahwa kegiatan yang akan diselenggarakan atau yang telah diselenggarakan oleh sekolah berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih gitu ya kepada pihak sekolah, mulai dari prinsipal, kepala sekolah, kemudian juga yang sangat berperan penting dalam garda terdepan itu yaitu para PAK gitu ya, di mana mereka sangat tulus gitu ya dalam mendampingi anak-anak di setiap trek, di mana banyak trek yang sangat menantang, butuh waktu gitu ya, dengan segala macam karakter anak-anak itu sangat luar biasa gitu ya. Dan kami yakin gitu ya, PAK yang terpilih untuk ikut kegiatan Surpan itu adalah PAK-PAK yang memang terbaik gitu ya, dan mereka sangat helpful dalam pendampingan di lapangan.
juga mengucapkan terima kasih kepada siswa SL7, SL8 dan siswa ISCC yang sudah menyukseskan kegiatan OTPA ini gitu ya. Alhamdulillah perjuangan mereka dari persiapan itu terbayar gitu ya di hari terakhir. Mungkin di selama perjalanan banyak gitu ya, tapi alhamdulillah itu terbayar dengan capaian mereka bisa menaklukkan diri mereka sendiri. Juga ucapan terima kasih kepada semua orang tua siswa sekolah lanjutan atas support dan kerjasamanya dari proses hingga akhir kegiatan OTPA 2023. Dengan izin yang diberikan orang tua membuat panitia yang bertugas di lapangan menjadi tenang. Semoga anak-anak bisa mengambil ibrah dari setiap perjalanan yang dilalui. Amin ya rabbal alamin. Di hari terakhir, panitia memberikan reward kepada semua peserta untuk menikmati panorama alam indahnya ciptaan Allah di Curug Cimarinjing. Kemudian juga terlihat sangat happy gitu ya, karena sudah berhasil melewati susur pantai dengan baik, dengan selamat. Kemudian setelah itu kita mengadakan upacara penyematan syal, bahwasanya mereka sudah melewati OTPA 2023.